Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas kasus pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Syamsida MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nur Wahida dengan NIM 200208501026 selaku pemateri. Adapun judul kasus yang saya angkat yaitu Suka Duka Pendidik dalam Produktivitas di Masa Pandemi. Adapun yang melatar belakangi pada kasus yang saya angkat bahwa pendidikan di negara Indonesia ini mengalami perubahan yang besar yang diakibatkan oleh COVID-19. Maka dari itu perencanaan proses pembelajaran juga mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016. Pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang drastis dalam di mana sebelumnya pembelajaran dilakukan secara langsung atau tatap muka dan saat ini pembelajaran dilakukan jarak jauh atau pembelajaran daring. Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, guru harus mengikuti peraturan baru sebagaimana dalam pelaksanaannya telah dibuat kebijakan baru yang disampaikan dalam surat edaran yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan di sekolah dasar yaitu penerapan pembelajaran daring atau jarak jauh melalui bimbingan orang tua. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa pembelajaran daring adalah gambaran pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya internet, pembelajaran daring, yang mengaitkan siswa dengan sumber belajarnya. Meski pembelajaran dilakukan secara daring, guru harus menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Dengan itu, ada dua pokok pembahasan yang akan dipaparkan. Yang pertama, apakah pendidik dan peserta didik siap melakukan pembelajaran online atau daring? Bagaimana bentuk produktivitas pendidik? Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana persepsi pendidik dan peserta didik terhadap dampak pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Pembahasan yang pertama yaitu secara umum pembelajaran online adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan. Belajar online dikenal juga dengan istilah pembelajaran elektronik, e-learning, online learning, internet, di mana sumbernya bisa berasal dari website, internet, CD-ROM, dan DVD. Kesiapan guru merupakan hal yang penting karena guru merupakan seseorang yang memberikan pengaruh keberhasilan anak dalam pembelajaran. Selain itu, kesiapan guru menghadapi pembelajaran daring juga menentukan keberhasilan belajar anak. Kesiapan tersebut seperti rencana pembelajaran yang akan disampaikan, media pembelajaran, mengatur jadwal pembelajaran daring, dan lain-lain.
Adapun bentuk produktivitas pendidik, bahwa pelaksanaan pembelajaran daring adalah salah satu model pembelajaran yang kemudian dilakukan di masa pandemi. Hal ini karena mengutamakan prinsip pendidikan di Indonesia yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat. Penerapan pembelajaran daring ini tentu membutuhkan kesiapan dari semua pihak, baik peserta didik maupun tenaga pendidik itu sendiri. Dengan sistem yang baru, tidak lepas dari adanya suka duka serta pro dan kontra pembelajaran daring. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan menggunakan model interaktif berbasis interaktif, misalnya dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain-lain yang memungkinkan adanya panggilan grup. Kemudian pada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana persepsi pendidik dan peserta didik terhadap dampak pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Pendidikan merupakan salah satu fondasi dalam kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Pendidikan dapat diartikan sebagai sistem, yang mana sistem tersebut merupakan kesatuan komponen-komponen atau unsur-unsur sebagai sumber yang dimiliki hubungan fungsional yang teratur, tidak secara acak yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu hasil ataupun tujuan. Di dalam proses pembelajaran dari rumah, guru dituntut harus menguasai teknologi. Semenjak masuknya wabah pandemi COVID-19 di negara Indonesia, berdasarkan surat edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2020, Menteri Pendidikan mengambil kebijakan pada masa darurat COVID-19, yaitu belajar dari rumah melalui pembelajaran online yang berlaku untuk seluruh peserta didik. Peserta didik dan guru harus beradaptasi dengan alternatif pembelajaran baru, yaitu pembelajaran online, serta guru dipaksa melek teknologi. Adapun hal yang perlu disiapkan antara lain waktu pembelajaran, teknologi pembelajaran, motivasi, serta komunikasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan suatu pembelajaran, yaitu faktor guru, faktor siswa, materi pembelajaran, sarana dan prasarana, serta media pembelajaran yang digunakan. Berikut ada 3 teori-teori yang terkait pada kasus yang saya angkat. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Pada mulanya, sistem belajar dengan menggunakan komputer dirancang berdasarkan pendekatan behavioristik yang menyatakan bahwa tingkah laku yang dapat dilihat menunjukkan apakah peserta didik telah belajar sesuatu atau tidak, dan bukan apa yang terjadi pada pikiran peserta didik menurut ahli tahun 2002. Menanggapi hari ini, beberapa pendidik menyatakan tidak semua belajar dapat dilihat dan ada hal yang lebih daripada sekedar perubahan tingkah laku. Maka muncullah teori belajar kognitif. Psikologi kognitif menyatakan bahwa belajar mencakup penggunaan daya ingat, motivasi dan pikiran, dan refleksi. Refleksi merupakan hal yang penting dalam belajar. Psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses internal dan jumlah yang dipelajari tergantung pada kapasitas proses belajar, usaha yang dilakukan selama proses belajar, kedalaman proses tersebut, dan struktur pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, teori konstruktivis. Teori konstruktivis menyatakan peserta didik menginterpretasi informasi dan dunia sesuai dengan realitas personal mereka, dan mereka belajar melalui observasi, proses, dan interpretasi, dan membentuk informasi tersebut ke dalam pengetahuan personalnya. Adapun estimasi solusi yang dapat saya berikan terkait
kasus yang saya angkat bahwa melihat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring, solusi yang dapat saya berikan yaitu menguasai dan update terhadap perkembangan internet, lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping, kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi, mampu memotivasi siswa, serta kemampuan dalam desain pembelajaran online, kemampuan mengelola sistem pembelajaran online, ketepatan dalam pemilihan bahan ajar online learning, serta kemampuan dalam mengontrol proses pembelajaran. Baik, itulah pemaparan penjelasan terkait kasus yang saya angkat, yaitu suka-duka pendidik dalam produktivitas di masa pandemi. Adapun kesimpulan yang saya dapat sampaikan bahwa pembelajaran daring adalah gambaran pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi. Keberagaman aktivitas belajar harus digunakan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. Pelajar akan memilih strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Berbagai aktivitas pra-belajar dapat digunakan dalam mempersiapkan pembelajaran untuk detail dari pelajaran dan untuk membuat mereka terhubung dan termotivasi untuk mempelajari pembelajaran online. Pembelajaran online harus diberi beragam aktivitas belajar untuk mencapai outcome belajar dan untuk mengakomodasi kebutuhan individu belajar. Sekian dan terima kasih. Saya Nur Wahida selaku pemateri mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan serta salah kata pada pemaparan materi kasus yang saya angkat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.